Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi bersama Air Channel tentunya. Pada video kali ini kita akan menyaksikan film yang berjudul Beekeeper. Tapi buat kamu yang baru bergabung di channel ini, ayo diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kalau sudah, tanpa berlama lagi, mari kita saksikan alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Clay. Ia adalah orang yang sangat menyukai apapun tentang lebah. Diketahui Clay telah pensiun dari pekerjaannya dan memilih untuk menjadi seorang peternak lebah dengan menyewa lahan dan sebuah gudang dari seorang lansia yang bernama Nyonya Parker. Pagi itu terlihat Clay yang membantu Nyonya Parker menyingkirkan sarang tawon dari gudang rumahnya. That's them in there just like that? Few days unchecked, wipe out the whole colony. Di sini Nyonya Parker merasa senang dengan kehadiran Clay, sebab menurutnya Clay telah menghidupkan kembali suasana di lingkungan rumahnya. Tak hanya itu, Clay juga berterima kasih atas kebaikan Nyonya Parker yang sudah menerimanya. Bahkan ia telah menganggap Nyonya Parker seperti orang tuanya sendiri. Setelah mengobrol, mereka pun melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Clay kembali mengurusi sarang lebahnya, sementara Nyonya Parker mengurusi badan amal yang dia kelola. Dan di tengah pekerjaannya, tiba-tiba komputer Nyonya Parker mendapatkan peringatan bahaya malware. Nyonya Parker pun segera menghubungi perusahaan pembuat antivirus tersebut. Dan terlihat seorang pria menerima panggilannya. Kita panggil saja dia dengan nama Garnet. Nyonya Parker lantas menjelaskan masalah pada komputernya. I just got a message saying that there's a problem with my computer. Si Garnet berkata, kalau antivirus di komputernya butuh diupdate ke versi terbaru yang lebih aman dan canggih. Dan jika tidak, semua data pada komputernya akan hilang. Karena takut kehilangan data pentingnya, Nyonya Parker akhirnya mengikuti arahan Garnet yang akan membantunya. Garnet lalu mengirimkan sebuah link untuknya. Sebenarnya Nyonya Parker agak keberatan buat mengakses link itu. Namun sekali lagi Garnet memberi peringatan. Tentunya Nyonya Parker nggak mau kehilangan data pentingnya. Alhasil, ia pun mengakses link tersebut. Dan seketika, semua dana amal yang dikelola oleh Nyonya Parker ludes tak bersisa. Dan terungkap kalau Garnet adalah salah satu dari komplotan penipu yang suka menyasar para lansia. Nyonya Parker sangat syok mengetahui kalau dia baru saja dirampok oleh penipu yang sudah menghabiskan semua uangnya. What did I do? Kemudian beralih di gudangnya, terlihat Clay yang tengah memerah madu. Dan rencananya madu itu akan Clay berikan buat Nyonya Parker. Setibanya di rumah Nyonya Parker, Clay merasa ada yang aneh. Ia pun memutuskan masuk ke dalam rumah dan memeriksa apa yang terjadi. Dan ternyata dugaan Clay tak meleset, yang mana dia mendapati Nyonya Parker yang sudah tak bernyawa. Sialnya lagi, di saat yang sama, datanglah seorang agen FBI bernama Verona. Wanita ini tak lain adalah anak Nyonya Parker yang kebetulan juga datang mengunjungi ibunya. Dan dia sangat terkejut melihat ibunya yang sudah tak berdaya. Alhasil, Verona yang kesal mengira kalau Clay lah pelakunya, sehingga ia pun langsung menangkap Clay. Kemudian di saat rekan-rekan Verona tengah menginterogasi Clay, Verona yang masih penasaran juga berusaha mencari informasi lain yang bisa dia gunakan untuk menjadikan Clay sebagai tersangkanya. Akan tetapi yang Verona temukan malah bukti bahwa ibunya telah ditipu oleh perusahaan penyedia layanan antivirus komputer. Dan dengan begitu, Clay dapat terbebas dari tuduhan tersebut. Pagi itu, Verona yang merasa bersalah kembali menemui Clay untuk meminta maaf atas insiden semalam. Dia juga memberitahu Clay motif kematian ibunya, di mana sebanyak 2 juta dolar telah dicuri dari rekening amal yang ibunya kelola. Charity for kids. I got 2 million out of that. Hal itulah yang membuat Nyonya Parker merasa frustasi sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar semua itu membuat Clay sangat murka, mengingat ia sudah menganggap Nyonya Parker seperti ibunya sendiri. Setelah mendapat identitas pelaku penipunya, Clay langsung berpamitan buat mengurus sarang lebahnya.
Dan ternyata yang dimaksudkan Clay adalah ia ingin menyelesaikan masalah tersebut, yang mana Clay kembali menghubungi rekan agennya. Jadi guys, sebelumnya Clay ini bekerja pada sebuah agensi rahasia. Rupanya Mas Clay ini bukanlah orang sembarangan. Dan setelah mendapatkan alamat penipu, tanpa berlama-lama ia pun langsung mendatangi perusahaan mereka. Dengan membawa 2 buah jerigen bensin, Mas Clay langsung membuat gedung itu menjadi api unggun raksasa. Setelah itu, adegan berpindah pada seorang pria bernama Denver. Jadi, Denver ini adalah pemilik dari perusahaan pemberi layanan data yang sudah melakukan penipuan pada para lansia. Tak berselang lama, Denver pun diberi kabar oleh Garnet yang memberitahunya kalau salah satu kantor mereka telah dihancurkan oleh seorang pria misterius. Hal ini tentu membuat Denver sangat murka. Dan sebagai gantinya, ia memerintahkan agar Garnet menyewa pembunuh bayaran buat menghabisi si orang asing tersebut. You get a wrecking crew together and you go Goodfellas on. I mean, come on. Sementara itu, Verona dan rekannya yang bernama Wale juga melakukan investigasi. Akan tetapi, semua rekaman CCTV tempat itu telah ludes dimakan api. Dan di tempat lain, Garnet dan beberapa pembunuh sudah mengetahui keberadaan Clay. Mereka pun lalu mendatangi Clay di gudangnya, tanpa mereka sadari betapa berbahayanya orang ini. Dan benar saja, semua pembunuh dapat dengan mudah Clay habisi. Begitupun dengan si Garnet yang ia bawa ke tepi sungai untuk dihabisi juga. Dari kejadian ini, akhirnya Verona menyadari kalau semua kekecauan ini adalah ulah dari Clay si peternak lebah yang tengah berusaha buat membalaskan dendam ibunya dan juga untuk menyelamatkan lebih banyak lansia dari para penipu. Di sisi lain, Denver kini mulai ketakutan, mengingat Clay saat ini semakin menggila. Dan untuk berjaga-jaga, ia pun meminta bantuan pada seorang tangan kanan ibunya yang bernama Pak Wallace, yang mana ia merupakan mantan direktur organisasi CIA. Sedikit penjelasan guys, sebenarnya Denver ini adalah putra tunggal dari Presiden Amerika saat itu. Jadi Denver meminta agar Wallace menghabisi Clay bagaimanapun caranya. Karena ia tahu Clay ini adalah orang yang sama sekali tak punya rasa takut sedikit pun. Dan ternyata semua dugaan Denver adalah benar, yang mana saat ini Clay tengah berusaha untuk menemukan kantor pusat panggilan penipu milik Mas Denver yang diketahui berada di kota Boston. Dan tak lupa Mas Clay juga mempersiapkan semua perbekalan senjatanya. Sementara di tempat lain, Pak Tua Wallace tengah menemui para pembunuh profesional. Ia lalu menjelaskan sasaran mereka kali ini, yaitu seorang pria bernama Clay yang merupakan mantan agensi elit rahasia. "Kenapa kita harus menghabisinya?" tanya kapten kelompok pada Pak Wallace. "Jadi pria ini tengah berusaha buat menghabisi putra presiden kita," jawab Pak Tua. "Sehingga bagaimanapun caranya, kalian harus menghentikannya." Di sisi lain, Verona dan Willy akhirnya mengetahui tujuan dan rencana Clay yang bakal mendatangi kantor pusat milik Denver yang berada di Boston. Dan sebenarnya Verona juga ingin membalaskan dendam ibunya. Akan tetapi mengingat latar belakangnya sebagai penegak hukum, makanya ia lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum juga. Walaupun dia tahu kalau sebenarnya si Denver bakalan susah untuk disentuh dengan hukum. Kemudian beralih pada kantor pusat Denver di kota Boston, yang mana para pembunuh bayaran yang disewa Pak Wallace juga telah datang untuk mengamankan tempat itu dari si peternak lebah. Di sisi lain, mereka nggak menyadari kalau Clay juga telah menyusup di situ. Dan gak pakai lama, Clay pun langsung membrutal pada mereka. Alhasil terjadilah baku hantam antara Mas Clay dan para pembunuh bayaran. Dan walaupun hanya seorang diri, Clay dapat dengan mudah menghabisi semua pembunuh bayaran ini.
habis membrutal, Clay lalu menginterogasi seorang manajer pengelola kantor itu untuk mengkonfirmasi targetnya. Herself. She took $2 million from a charity. Ia meminta agar si manajer menunjukkan wajah bosnya, yaitu si Danforth. Dan di saat bersamaan, Verona bersama pasukannya juga datang menyergap tempat itu. Selain meringkus para penipu, sebenarnya tujuan utama mereka yaitu untuk menangkap Clay. Sedangkan Clay yang sudah melihat wajah Danforth, ia lalu memutuskan kabur menghindari Verona dan pasukannya. Dengan begitu, Verona pun gagal untuk menangkap Clay. Get him out of here. Sedangkan di tempat lain terlihat Danforth dan Pak Wallace yang lagi nyantai di sebuah restoran. Tak berselang lama, Pak Tua Wallace mendapat kabar tentang semua orang suruhannya yang telah tewas dihabisi oleh Clay. Hal ini tentu membuat mereka sangat ketakutan, mengingat saat ini Clay masih bebas berkeliaran, sehingga tak lama pasti ia akan menemukan mereka. Untuk itu, Pak Wallace menyarankan pada Danforth untuk meminta perlindungan pada ibunya. Sebab hanya dengan cara itu barulah mereka bisa aman dari kejaran Clay. Di sisi lain, akhirnya Verona dan rekannya melaporkan kasus itu pada atasan mereka. We think we have a sense of Mr. Clay's true intentions. Ia juga mengatakan kalau Danforth, si anak presiden yang merupakan pemilik dari perusahaan penipuan, kini tengah menjadi target utama dari peternak lebah. Untuk itu, Verona ingin mencegah tindakan main hakim Clay. It's a bee that will rise up and kill the queen. Untungnya atasan mereka mau menerima saran Verona, dan juga ia memberi dukungan penuh pada mereka berdua untuk menyelesaikan kasus itu. You have a blank check. Good luck. Singkat cerita, akhirnya Danforth dan Pak Wallace telah berada di kediaman ibu presiden, di mana hari itu adalah hari perayaan ulang tahun ibunya. Dan terlihat pintu akses untuk memasuki kediaman itu dijaga ketat oleh para pasukan khusus, sehingga mustahil bagi Clay untuk dapat menyusup. Selain itu, Verona bersama timnya juga datang membantu mengamankan tempat itu. Dan adanya, Pak Wallace bahkan masih menyewa sekelompok pembunuh bayaran lagi. Di sisi lain, Clay juga telah tiba di situ. Dan tentunya Mas Clay telah terlebih dulu mempelajari segala celah yang bisa dia gunakan buat menyusup. Melalui saluran got, Clay segera keluar dan bersembunyi di bawah mobil yang tengah melintas. Akan tetapi mobil yang ditumpangi Clay kembali harus diperiksa. Dan dengan kelihayannya, Mas Clay dapat membungkam petugas itu. Lalu ia pun bertukar posisi dengannya, sehingga penyusupannya kembali berhasil. Di sisi lain, hari itu juga Danforth dan ibunya didatangi oleh wakil direktur organisasi FBI. Dan tentunya atasan Verona ini ingin menanyakan terkait perusahaan-perusahaan yang dimiliki Danforth yang diketahui telah melakukan pelanggaran hukum. Mendengar semua itu tentunya membuat ibu Danforth murka, lantaran nama baiknya sebagai presiden pasti bakal tercemar. You understand, you did this, right? Sementara kembali di luar, di mana Clay yang tengah mencari Danforth akhirnya ketahuan sama Verona. Tentu saja Verona pun mengerahkan semua pasukan untuk menangkap Clay. Ditambah kelompok pembunuh suruhan Pak Wallace yang sedari tadi menunggu kedatangannya. Hal ini pun membuat Clay semakin terpojok. Dan di saat ketua kelompok pembunuh hendak menghabisi Clay, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Watch me. Rupanya itu semua adalah bagian dari rencana Clay, di mana kini gilirannya yang kembali membrutal pada mereka semua. Dan seperti biasa, walaupun hanya seorang diri, Clay dapat dengan mudah melumpuhkan siapapun yang akan menghalanginya bertemu dengan Danforth, termasuk ketua kelompok pembunuh yang kembali menghadangnya. Alhasil, jual beli serangan pun kembali terjadi. Dan kali ini Clay yang sudah lelah menjadi kewalahan menghadapi pria ini. Tentunya Clay tak ingin berhenti sampai di sini. Dan untuk itu akhirnya dia pun berhasil menghabisi pria pembunuh ini.
Di sisi lain, Denver bersama ibunya dan juga atasan Verona yang melihat keributan itu pun menjadi sangat panik. Dan di sini, ibu Denver malah berencana buat memberitahu publik terkait perbuatan putranya. Sebab ia tak ingin membela sesuatu yang salah, sekalipun itu adalah anaknya sendiri. Salut ya sama pemimpin yang kayak begini. Kira-kira kalau di negara kita gimana ya guys? Di sisi lain, tentu saja si Denver merasa sangat kesal lantaran dia nggak mau terima ganjaran atas perbuatannya. Dan malahan pria ini jadi semakin menggila, di mana dia pun langsung menghabisi atasan Verona. Dan di waktu yang sama, Clay juga tiba di situ. Kemunculannya tentu membuat si Denver jadi semakin syok. Selain itu, Verona bersama Wiley juga datang buat menangkap Clay. Akan tetapi, di sini Clay berkata pada Verona, jika sebaiknya dia tak hanya bekerja buat hukum, melainkan juga untuk sebuah keadilan. Bersamaan dengan itu, Clay pun langsung melepaskan sebuah tembakan keadilan tepat di jidat si Denver. Kemudian dia pun segera melarikan diri dengan melompat dari sebuah jendela yang berhadapan langsung dengan pantai. Sedangkan Verona hanya membiarkan Clay begitu saja, karena menurutnya yang dikatakan Clay juga ada betulnya. Dengan selesainya misi Mas Clay, menandakan kalau film ini juga telah berakhir. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kamu semua terhibur ya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya.